Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan Allah untuk melakukan pelatihan berbasis kompetensi dalam memahami watak siswa. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak, hari ini kita akan belajar memahami watak siswa karena Bapak-bapak sedang mengajar di Sekolah Indonesia Kairo. Harapannya nanti kita bisa mengoptimalkan kemampuan siswa dengan cara memahami watak. Karena setiap orang punya kekuatan dan tantangannya masing-masing. Dengan kita memahami mereka dan mereka merasa dipahami, kemudian harapan kita bisa mengoptimalkan segala potensi dan kemampuan mereka. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan acara ini. Ya, perkenalkan ya, nama saya Windy Hikmah Ardiani. Ya, kemudian background saya background saya S1 dan S2 bidang hukum, tetapi karena passion saya yaitu mengajar dan khususnya menjadi inner game life coach, professional trainer dan public speaker. Ya, kemudian saya juga seorang sangat berantusias ya dalam memahami watak dan karakter manusia. Baik ya, background saya yang berikutnya ya, perlu dijelaskan tidak ya? Boleh. Oke, ya, kurang lebih 8 tahun ini ya, saya menekuni bidang public speaking dan life coach ya. Saya sangat menikmati sekali ya dunia saya ini ya. Kemudian saya juga owner trainer di LSP Windy Hikmah Ardiani ya, dalam pengembangan diri serta aktif sebagai pembicara konsultan, mentor dalam berbagai forum terkait pengembangan diri. Sekian dulu ya untuk perkenalannya. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian ya, tujuan pelatihan ini adalah mengidentifikasi watak siswa secara sistematis ya, dan menganalisis karakter berdasarkan observasi, menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai, menyusun laporan analisis watak siswa. Ya, oke, baik, kita selanjutnya sesi pretest. Ya, boleh diisi silahkan ya. Dikat. Oh, oke, baik. Oke, terima kasih ya. Ya, dan kita lanjutkan pentingnya memahami watak siswa. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, mempengaruhi cara belajar dan merespon di kelas. Ya, guru perlu pendekatan yang berbeda juga ya, dan efeknya apa? Akan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Jangan kaget, nanti pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi dari anak didiknya akan meningkat dari sebelum-sebelumnya. Dengan kita mengaplikasikan ya pemahaman watak dari siswa-siswa kita. Dan konsep dasar watak adalah pola perilaku yang relatif stabil ya. Watak itu dari bawaan dari lahir ya, yang Allah berikan ya. Dan tentunya tidak ada yang bagus semua atau jelek. Semua terdiri dari punya kekuatan dan tantangannya masing-masing. Watak itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Berbeda dengan kecerdasan akademik ya. Karena kalau kecerdasan akademik ya, itu bisa dari pola belajar, tapi kalau watak ini bawaan dari lahir ya. Dan kita bisa amati ya dari
cara siswa ini berinteraksi juga ya nantinya. Oke. Kemudian jenis kepribadian siswa ya. Nah, kita akan mempelajari 4 dari watak. Ada 4. Yang pertama itu istilahnya sanguine. Ya, sanguine itu anaknya biasanya cheerful ya, yang suka warna-warna cerah juga. Biasanya suka cepitan yang warna cerah dan barang-barang yang dipakai lebih memperlihatkan keceriaan. Ya, kemudian untuk koleris ini biasanya orangnya tegas, dominan ya, suka memimpin gitu ya. Dan melankolis ini detail, perfeksionis, maunya sempurna. Ya, dan untuk yang terakhir adalah phlegmatis. Anaknya biasanya terlihat tenang dan stabil. Juga butuh sedikit waktu. Ya, kemudian juga kita juga mengenal ekstrovert dan introvert ya. Ekstrovert ini lebih suka interaksi ya dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Kemudian introvert biasanya cenderung mengobservasi dulu. Dan ada juga kombinasi dari keduanya, ambivert. Jadi bisa dua-duanya, kadang terlihat mudah bergaul tapi kadang-kadang terlihat pendiam, itu juga bisa. Ya, kemudian tidak ada yang lebih baik di sini ya. Hanya berbeda. Ada kekuatan dan tantangannya masing-masing. Iya. Saya selalu menekankan ya, semua watak ini punya kekuatan dan tantangannya masing-masing karena kita tidak bisa melabel. Kita tidak boleh melabel. Oh, si ini watak ini bagus dan watak yang lain jelek, tidak bisa kayak gitu. Jadi memang ada positif dan tantangannya masing-masing ya. Dan teknik pengumpulan data ini observasi langsung di kelas ya, bisa dilihat ya dari observasi, bisa dari wawancara sederhana, bisa dari catatan perilaku harian ya. Kemudian checklist karakter siswa. Jadi kita tidak boleh melabel tadi ya. Jadi memang ada observasinya. Kemudian observasi perilaku ya. Dengan cara verbal diantaranya, cara anak-anak berbicara itu berbeda-beda, ya. Ada yang spontan, ada yang sepertinya diem dulu karena dia nyusun dulu sebelum dikeluarin. Itu yang melankolis. Yang spontan itu biasanya yang koleris, ya. Ada yang ya, kemudian nonverbal itu gestur, ekspresif aja juga kelihatan. Ya, biasanya kalau yang sanguin itu lebih mudah senyum, seperti saya. Ya. Kemudian ada yang kayak sedih, itu biasanya melankolis. Padahal karena otaknya terus bekerja, berpikir keras gitu. Jadi terlihat seperti serius gitu ya, padahal sedang berpikir. Mungkin orang lihatnya kayak kok bete ya, padahal nggak bete, tapi emang lagi berpikir. Bayangkan kalau mau ngomong aja disusun dulu sebelum diomongin gitu. Jadi mukanya terlihat lebih serius. Kemudian pola interaksinya juga bisa kita lihat dari pola interaksinya. Ya. Kemudian respon terhadap tugas guru gitu ya. Jadi bagaimana siswa kita merespon tugas-tugas guru itu juga bisa kita lihat. Kalau yang biasanya cepat selesai tugasnya itu yang koleris ya, yang melankolis karena pemikir tadi dia akan hati-hati sekali ya, akan detail sekali dalam menyusun, menulis, merangkai itu. Kadang-kadang diulang lagi karena ngerasa belum sempurna. Ya. Kemudian berikutnya, maaf, kecepatan. Ya, ini ada studi kasus, contohnya keaktifan siswa di kelas ya. Ada yang sering berbicara, ada yang mudah bosan gitu ya. Pertanyaannya, kalau ada anak yang aktif, sering berbicara dan mudah bosan, ya, apa tipe wataknya di sini? Biasanya yang sanguin. Oh, oke. Bisa juga ya. Bisa juga yang sanguin. Dan bisa juga koleris. Ya.
Antara dua itu ya. Iya. Oke. Ini kayak gini langsung dilanjut. Iya. Atau ngobrol lagi. Lanjut aja. Oke. Kemudian strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran kalau sanguin itu metode aktif dan diskusi ya. Kemudian koleris itu suka tantangan dan seneng kalau dipercaya. Misalnya untuk memimpin kelas itu anak-anak tipe koleris itu sangat senang sekali. Kalau perlu gurunya juga suruh duduk dia yang ngajar. Karena saking senengnya kalau diberikan kepercayaan. Ya, kemudian untuk melankolis ini tugasnya detail dan struktur. Sukanya bikin tugas mungkin lebih lama karena sangat detail dan terstruktur. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang udah selesai tapi masih balik lagi karena ada yang belum sempurna. Dia akan ngulang lagi ya. Yang pragmatis ini biasanya anaknya pendekatannya stabil dan tenang. Kadang-kadang orang melihat pragmatis ini seperti tidak punya goals gitu ya. Padahal emang karena karakternya cinta damai, jadi tidak mau konflik, jadi ya seperti air mengalir gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjutkan pendekatan guru yang efektif ya, diferensi pembelajaran. Jadi dalam belajar nanti kita bisa kalau sudah memahami karakter satu persatu, nanti pembelajarannya kita juga bisa lebih tepat gitu ya. Karena nggak bisa kita samakan, kayak pukul rata aja gitu. Misalnya kita ngajar lebih cepat, mungkin anak koleris bisa cocok ya. Tapi kalau kita terlalu cepat mengajar, itu nanti anak pragmatis akan kesulitan, anak melankolis juga akan kesulitan dalam pembelajarannya gitu ya. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya pembelajarannya itu sangat mendetail, mungkin anak koleris akan cepat bosan gitu. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian komunikasi yang sesuai karakter. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan anak didik kita, itu kalau misalnya kita sudah paham, kita akan bisa sesuaikan dengan karakter masing-masing. Misalnya anak koleris ya, itu tidak anak koleris itu bisa kita dengan senang hati kalau mendapat tugas kalau kita pakai kalimat positif gitu ya. Kamu pinter nih kalau yang kayak gini, itu mereka akan happy sekali. Terus kemudian misalnya anak-anak yang pragmatis yang butuh waktu, kalau kita bilang ayo cepet, mereka nggak suka sekali dengan kata-kata ayo cepet, itu nggak suka. Mungkin koleris nggak apa-apa kalau suruh cepet, tapi bagi pragmatis itu sangat mengganggu gitu ya. Kemudian penguatan positif ya, dengan kita mengenali wataknya, kita akan bisa menguatkan sesuai dengan wataknya. Misalnya anak melankolis ini juga karena orangnya terlalu detail, maunya sempurna, ya kita bisa ingatkan dengan nggak perlu sempurna ya, kamu tuh udah bagus gitu. Jadi nggak harus misalnya anak lain nilainya itu 9, bagi anak-anak lain nggak apa-apa. Tapi bagi melankolis itu kurang karena standarnya maksimal. Maunya 100 gitu, maunya 10 gitu. Jadi nanti kita bisa ingatkan, is okay, kamu nilai 9 tuh udah bagus loh, nggak apa-apa gitu. Nanti lain waktu bisa diperbaiki lagi gitu ya. Karena bagi anak melankolis, kalau nggak maksimal, dia merasa gagal. Yeah. Kemudian pengelolaan kelas adaptif ya, nanti bisa kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan penyusunan laporan analisis ya. Nanti kita bikin penyusunan laporan analisis. Isi laporannya itu bisa dari data siswa, kemudian hasil observasi ya, kita amati nanti dari pola interaksi, pola pembicaraan, pola pengajaran gitu ya. Dan pola interaksi dengan teman-temannya gitu sekelas ya. Dan kita analisis ini wataknya apa gitu, yang agar nanti kita bisa merekomendasikan pembelajaran yang sesuai. Ya. Tujuannya adalah
dengan kita mengetahui wataknya, kita bisa memahami pola interaksinya, dan bagi anak-anak juga merasa dipahami, merasa dimengerti. Dan orang kalau sudah dipahami, dimengerti, mereka akan memberikan yang terbaik. Iya, betul. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kemudian kesalahan yang harus dihindari ya. Kesalahan yang harus dihindari itu menilai siswa hanya dari satu kejadian. Jadi kita sekalinya melihat anak itu lagi marah, kita udah negatif nih, anak pemarah. Padahal bisa jadi marahnya ini kenapa? Kita cari tahu dulu gitu ya. Apakah marahnya ini tiba-tiba tanpa alasan atau memang ada kejadian yang men-trigger gitu ya. Kemudian dengan menghakimi karakter siswa, ini sih udah susah diatur nih pasti kalau nggak nurut. Padahal bisa jadi anak ini butuh sedikit waktu, seperti flegmatis yang butuh waktu karena dia maunya tenang. Mungkin kelasnya terlalu rame, tapi kita udah menjudge, anak ini malas. Anak ini malas, padahal bisa jadi karena dia butuh sedikit waktu lagi. Kemudian contohnya melankolis ya, karena dia detail juga butuh sedikit waktu ya, karena dia maunya sempurna. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, kita mencap bisa jadi malas, bisa jadi nggak niat ya. Padahal anak itu udah sungguh-sungguh serius gitu ya, tapi memang butuh sedikit waktu karena standarnya tinggi, maunya detail, hasratnya detail. Kemudian menyamakan semua pendekatan ya. Jadi jangan sampai ini dilakukan. Kemudian mengabaikan data observasi. Setelah kita bisa menilai, terus kita tidak menghakimi, kemudian kita tidak menyamakan semua pendekatan, yang paling terakhir adalah jangan mengabaikan data observasi. Karena dengan begitu ya, kalau kita mengabaikan data observasi itu ya seperti percuma gitu ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan berikutnya. Ya, sebelumnya ada evaluasi ya. Ada post test, observasi praktik, studi kasus, dan role play di kelas. Ya, kemudian yang berikutnya sesi tanya jawab. Silahkan untuk pertanyaan. Iya, Ibu. Saya ingin bertanya untuk mengobservasi anak-anak di awal tahun pembelajaran, apakah kita perlu mewawancarai orang tuanya sebelum ketika pendaftaran itu, atau kita mengobservasi langsung di kelas gitu? Karena kan biasanya anak ada yang di rumahnya begini, tapi di kelas begini. Gitu. Bagaimana baiknya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mbak Wawa. Menurut kami itu dua-duanya sangat bagus ya, karena kalau sebelum kita wawancara dengan orang tua, minimal kita udah melakukan komunikasi dengan orang tua. Kita meng-engage orang tua untuk terlibat dalam pola pendidikan kita, pola pendekatan pendidikan kita ya. Jadi kita sampaikan bahwa kita juga perlu memahami watak karena tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembelajaran. Jadi kita libatkan orang tua, kita berikan pengetahuan juga orang tua agar nanti tujuan kita ini bisa lebih optimal. Karena pendidikan itu bukan cuma di sekolah, tapi juga di rumah. Kedua belah pihak di kita, yaitu sekolah dan orang tua, harus satu visi ya, satu pemahaman, satu tujuan gitu ya. Kita berikan juga pembelajaran tentang ini ke orang tua ya. Jadi kalau udah masuk ya, kemudian nanti juga di sekolah kita adakan observasi. Kalau kedua-duanya ini berjalan sesuai dengan target, ini akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Dan untuk 4 jenis watak tadi Bu, apa satu anak itu hanya punya 1 atau 2 watak itu, atau bisa 4 tapi ada yang lebih dominan? Pertanyaannya bagus sekali ya. Mbak Wawa ini sepertinya sangat menjiwai sekali ya, sangat totalitas dalam mengajar muridnya. Jadi kita manusia ini punya 4-4-nya sebetulnya ya. Tapi yang dominan ini 2. Ya, yang dominan ini 2. Jadi nanti kita pakai
fokus ke dua yang dominan ini, ya. Kemudian kita gunakan sebagai acuan dalam memahami mereka. Membahas tentang acuan, Bu, tadi kan sempat disebutkan juga kita tidak boleh mengabaikan data observasi. Dan data observasi yang bisa kita jadikan acuan itu apakah setelah kita 1 bulan mengajar atau selama 1 semester mengajar baru kita evaluasi lagi? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Data observasi ya, sebetulnya data observasi itu sebulan itu udah bagus, ya. Tetapi nanti kita juga bisa ngelihat dari semester 1 semester itu juga bisa kita evaluasi. Tapi untuk data 1 bulan ini, insya Allah udah terlihat ya, gitu. Baik Bu, mungkin satu pertanyaan terakhir. Untuk anak yang flegmatis, melankolis itu kan biasanya butuh waktu dan dia lebih pendiam. Apakah kita di kelas itu perlu, kan misalnya ada anak yang cepat belajarnya dan ada yang butuh waktu juga. Apakah kita harus menetapkan deadline ke anak yang butuh waktu itu? Karena kan nggak mungkin kita seharian nungguin dia mau bergerak gitu misalnya. Apa kita perlu ngasih deadline atau justru itu malah bikin dia ngedown? Aduh, ini benar-benar pertanyaan yang Masya Allah ya. Jadi emang kita anak-anak flegmatis dan melankolis memang butuh sedikit waktu. Lebih banyak dari yang watak lainnya. Tetapi kita jangan sampai jadi tanpa target. Kita sampaikan, kita kasih waktu contohnya. Oke, Ibu Guru tunggu 5 menit lagi ya, atau 3 menit lagi. Itu pun sudah sangat membantu. Karena mereka merasa dimengerti dan dipahami. Ya, jadi ini pun sudah sangat membantu sekali. Begitu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya, sangat membantu. Ya, segitu dulu Ibu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kelas kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.